Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video aksi nyata budaya positif modul 1.4 A9. Adapun rancangan tindakan aksi nyata adalah sebagai berikut. Aksi ini dilatar belakangi oleh belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif, seperti budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep ini tersampaikan, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan dan tolak ukur dari aksi ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas, ada perubahan perilaku dan karakter sesuai kesepakatan kelas, dan suasana kelas menyenangkan. Lini masa dengan melakukan diseminasi konsep inti budaya positif terhadap rekan guru di sekolah. Berikut adalah video diseminasi budaya positif pada rekan guru di SDN 1 Gabusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gabusan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Gabusan beserta staf, dan yang kami hormati Ibu Nurul Hidayati selaku pembicara dalam acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya, perkenalkan saya selaku moderator pada acara diseminasi budaya positif hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Acara yang keempat penyampaian materi. Acara yang kelima lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki pada acara pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Alek kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Nurul Hidayati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SDN 1 Gabusan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam acara ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang berhalangan hadir karena tugas di sini. Pada acara ini yaitu diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Nurul Hidayati SPD. Semoga pada acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Guru, termasuk saya juga, dan bagi anak-anak kita semua, yaitu siswa-siswa atau anak didik kita, dan bagi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan, dan semoga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, harapan saya ke depannya bagi Bapak Ibu Guru yang belum menjadi atau mengikuti guru penggerak supaya dapat mengikuti seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurul Hidayati. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alek atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kepada Ibu Nurul Hidayati kami persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mampu memberikan suri teladan bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu Guru untuk berkenan hadir di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif
dalam rangka untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya Nurul Hidayati, calon guru penggerak angkatan 9, difasilitasi oleh Bapak Mugio. Kemudian di lapangan saya juga dibimbing oleh Bapak Bejo, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif ini kepada rekan-rekan guru di SDN 1 Gebesan. Sebelumnya masuk ke dalam materi lebih jauh, perlu kita pahami bersama dulu, kita samakan persepsi bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan, karena kita sebagai guru adalah sebagai pamong atau penuntun kepada terhadap peserta didik kita dalam memfasilitasi kebutuhannya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati, yaitu sebagai pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan hari ini ada 7 materi yang akan kita bahas bersama. Semoga nanti Bapak Ibu guru tetap semangat. Semangat ya? Semangat. Oke, ada 7 konsep inti nanti yang akan kita bahas. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita renungkan sejenak. Kita mantik ya. Ada pertanyaan pemantik untuk supaya kita nanti bisa untuk merefleksi diri kita sendiri. Setuju atau tidak setuju, begitu Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya. Setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Kita tampung dulu. Nanti kita akan tahu setelah kita bahas semua materi yang ada. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Tidak. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Kita tampung dulu jawaban kita. Kemudian selanjutnya, memberi semangat dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Tidak. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, kira-kira nanti kita akan bisa merefleksikan dari pertanyaan tadi sudah sesuai dengan jawaban kita atau belum. Nah, kita akan tahu setelah kita bahas satu persatu dari materi budaya positif itu sendiri. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dari teori kontrol ke dalam teori pilihan, atau ini ilusi kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi itu kan berupa khayalan gitu ya. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah yang termasuk teori ilusi teori kontrol. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya dari pengertian masing-masing ilusi itu tadi? Ilusi guru yang mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya benar atau salah? Setuju atau tidak? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Nah, kita bisa memaksa murid atau tidak Bapak Ibu?
Misalkan kita memaksa murid untuk membersihkan kelas, tapi di yang kita alami, apakah kita bisa untuk mengontrol mereka? Bisa. Coba kita bahas lebih lagi ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memiliki untuk tidak melakukannya. Kalau murid itu tidak punya keinginan untuk melakukannya, bagaimanapun kita untuk maksa pasti susah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut, tapi dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung. Jadi ini adalah ilusi. Jadi tidak benar bahwa penguatan positif itu bisa merubah karakter anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kadang guru sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu sedang melakukan perbuatan. Misalkan di sini guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatif, walaupun pesan itu disampaikan dalam suara yang halus tapi tetap bernada negatif, itu tetap tidak dapat menguatkan karakter anak, seperti itu. Kemudian selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini setuju atau tidak Bapak Ibu? Apakah kita sebagai orang dewasa mampu untuk memaksa anak-anak didik kita yang notabene adalah seorang anak-anak? Tidak bisa. Ya, bahwa tidak benar bahwa orang dewasa itu memiliki hak, karena itu nanti akan berpengaruh ke dalam psikologi emosional anak yang berdampak ke karakter anak. Kemudian budaya positif yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini perubahan paradigma itu bisa kita lihat bersama. Ada stimulus respon, jadi harapan kita adalah kita berubah dari stimulus respon itu kita beralih ke teori kontrol, yaitu kita pahami realitas kebutuhan kita sama. Pada dasarnya kebutuhan kita sama atau beda Bapak Ibu? Berbeda. Begitu juga dengan peserta didik, anak didik kita, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita berubah ke teori kontrol, yaitu setiap orang memiliki gambaran, memiliki sudut pandang cerita yang berbeda. Selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa tidak bisa memaksa orang lain harus memiliki pandangan sesuai kita, karena kita berusaha melihat setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan tindakan mencuri misalkan, itu suatu kesalahan. Kegiatan kalau di sekolah kita misalkan anak-anak mencontek misalkan, itu adalah suatu kesalahan. Tapi di sini kita ubah ke dalam teori kontrol. Semua perilaku itu ketika anak melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Ada tujuannya, ada alasannya, seperti itu. Kemudian stimulus respon orang lain itu bisa mengontrol saya. Itu tidak bisa, karena kita harus beralih dari ke teori kontrol, yaitu hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
kita beralih ke teori kontrol, yaitu dengan kolaborasi dan dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semuanya menang. Kemudian materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah metode untuk meningkatkan kesadaran siswa tanpa pemberian penghargaan ataupun tanpa memberi ancaman ataupun hukuman. Ini disiplin positif ini memberdayakan peserta didik secara efektif dan membangun kesadaran yang lebih baik. Kita sebagai pendidik, sebagai pamong, ini tujuan kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki kedisiplinan tinggi. Kemudian sehingga mereka bisa mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi diri untuk mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik secara internal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nah, mungkin ada yang tahu Ibu, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Oke, nah nilai-nilai kebajikan universal ini dilansir oleh pelaku pembuatan memiliki tujuan itu, ada tokohnya yaitu William Glasser yang tentang teori kontrol. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal itu lintas bahasa, suku maupun latar belakang. Itu adalah pendapat yang disampaikan oleh tokoh William Glasser tentang teori kontrol. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati sesuai dengan kurikulum yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila hampir setiap saat kita gerakkan terus, kita nyanyikan, kita kenalkan kepada anak-anak ya. Setiap ada kesempatan di sela-sela waktu di dalam kelas maupun di kegiatan di luar kelas, selalu kita galakkan supaya mereka juga memiliki dan menyadari nilai-nilai kebajikan yang nanti diharapkan supaya tertanam pada diri anak. Supaya lebih smart, kita sambil nyanyikan ya Bapak Ibu tentang lagu profil pelajar Pancasila yang di situ ada termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Siap? Siap. Ya. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Jadi di situ nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian materi ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu ketika berperilaku atau melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Yang di sini yaitu ada 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang atau peserta didik kita mungkin melakukan sesuatu, melakukan tindakan itu berdasarkan ketidaknyamanan atau karena takut dihukum misalkan. Saya misalkan murid atau diri kita berangkat pagi misalkan supaya tidak mendapat sanksi disiplin misalkan di situ. Atau kalau murid misalkan datang tepat waktu supaya tidak dihukum, misalkan seperti itu. Itu salah satu teori motivasi perilaku manusia. Yang kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, misalkan
saya melakukan bintek atau apa, ingin mendapatkan apa Bapak Ibu sertifikat. Nah itu berarti contoh motivasi kita supaya mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Begitu juga dari peserta didik, mungkin pengen belajar rajin karena pengen dapat hadiah, misalkan pengen ranking 1, pengen nanti dapat hadiah dari orang tuanya, dapat hadiah dari sekolah, pengen dipuji temannya. Nah itu termasuk motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau dari Bapak Ibu misalkan ini semuanya berangkat pagi, motivasinya apa Bapak Ibu? Biar tidak terlambat. Iya, biar tidak terlambat. Supaya tidak terlambat, motivasinya apa? Kenapa kok tidak terlambat? Ya tidak dimarahin panas. Oke, jadi ketiga itu motivasinya dibagi menjadi dari 3 di kelompokkan kedua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu berarti adanya pengaruh dari luar yang mempengaruhi diri kita. Padahal tadi kita sudah sampaikan di awal, orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, tapi hanya diri kita yang bisa untuk mengontrol diri kita. Motivasi eksternal yaitu motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian ingin mendapat hadiah, itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, pengen jadi seperti apa kalau saya melakukan ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi internal. Nah, diharapkan kita nanti ketika melakukan sesuatu adalah karena kita termotivasi dari dalam diri kita. Tujuan dan harapan kami semua, saya tentunya juga seperti itu, ketika melakukan sesuatu adalah karena kita memiliki motivasi internal. Selanjutnya ada di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi disampaikan motivasi itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini kalau kita anak mendapat hukuman itu benar atau salah Bapak Ibu? Seperti pertanyaan pemantik yang pertama tadi, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, di sini kita pahami perbedaan hukuman dan konsekuensi, yaitu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, bisa berupa fisik, bisa berupa verbal. Kemudian membuat anak sakit, misalkan sakit hati, itu berarti verbal dari perkataan, mungkin ya sakit hati dibentak-bentak, mungkin misalkan ada anak terlambat kita bentak-bentak, kok bisa sampai terlambat, atau dengan kata-kata yang lebih kasar lagi mungkin. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian anak membenci, dampaknya nanti adalah anak membenci kedisiplinan, bersifat paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu berbeda. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk yang hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika anak berbuat salah itu dia merasa takut disembunyikan. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu anak merasa marah, ada rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Untuk sama-sama untuk hukuman dan konsekuensi kita lihat memiliki perbedaan, tapi di sini masih memiliki beberapa kesamaan. Nah, dari sini
mari kita tentukan bersama apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kita tampung dulu jawaban Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Oke. Jawaban masih beragam ya. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Masih beragam jawabannya. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Oke ya, masih beragam, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Mari kita cek bersama jawaban dari Bapak Ibu. Sudahkah kita memahami bedanya hukuman dan konsekuensi? Jadi yang pertama, lari mencatat 10 kali di dalam kalimat itu termasuk hukuman. Capek nih Bapak Ibu ya, nulis 100 kali di dalam kalimat. Kasihan ya anak-anak ini harus menulis, ini termasuk hukuman. Apakah Bapak Ibu masih menerapkan modelnya seperti ini? Kadang-kadang. Nah, sebaiknya tidak kita laksanakan, tidak kita lakukan kepada anak didik kita ya. Kemudian lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga hukuman. Tidak selayaknya kita memberikan hukuman ke anak. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian, ini juga termasuk hukuman. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa hukuman itu bersifat satu arah, dari pihak salah satu pihak yang memberikan dan pihak yang lain, atau kalau di sini peserta didik itu sebagai dampaknya. Kalau konsekuensi itu adalah sebagai wujud tanggung jawab dari kesalahan yang telah dilakukan. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu pasti karena ada alasannya. Nah, alasan itu tadi karena didorong oleh kebutuhan anak atau kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama dan paling utama adalah kebutuhan apa Bapak Ibu yang kita butuhkan? Bertahan hidup, makan. Nah ya, makan itu adalah salah satu cara kita untuk bertahan hidup, gitu ya. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan, kemudian kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Di sini kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu misalkan kesehatan, ya. Kesehatan itu mahal karena kalau kita tidak sehat, daya bertahan hidup juga berkurang. Kemudian rumah, makanan itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh kalau di sini, kalau di sekolah kita bisa ambil contoh ketika anak selalu bawa bekal makanan. Ada ya di kelas kita mungkin yang tidak bisa menahan laparnya, selalu saja jajan misalkan atau bawa bekal. Nah, di sini kita ketahui bahwa
anak tersebut melakukannya karena lapar. Nah, hal ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dan kasih sayang diterima termasuk dalam kebutuhan psikologis anak. Jadi ketika awal tahun ajaran baru seperti itu, kita juga selalu melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Jadi di sini diharapkan adalah peserta didik baru memiliki rasa nyaman, merasa disayangi, bisa diterima di sekolah atau di lingkungan yang baru. Nah, di situ adalah contoh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Setiap manusia, setiap anak itu menginginkan kebebasan, bebas bergerak atau bebas melakukan sesuatu. Nah, itu masuk dalam kebebasan. Bisa kita contohkan yaitu misalkan tadi ada anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Nah, di sini ketika anak melakukan kesalahan itu, melakukan tindakan mengambil paksa, misalkan itu, dia merasa pengen memiliki kebebasan. Kok menunya ini terus? Anak itu memiliki rasa pengen bebas, pengen ganti menu yang lain. Jadi di sini kebutuhan anak yang belum tercukupi, kalau contohnya seperti itu adalah kebutuhan kebebasan. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap anak haknya adalah bermain, memiliki rasa senang. Begitu juga diharapkan nanti ketika dalam pembelajaran anak-anak tetap merasa senang. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ketika bermain anak-anak pasti tertawa. Jangan heran ya Bapak Ibu, ketika anak-anak kecil itu lari-larian sambil tertawa, terbahak-bahak. Itu dunia mereka. Mereka sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ada juga perilaku sedikit menyimpang ketika mengganggu temannya, kemudian anak itu tertawa, justru tertawa. Di situ mungkin ada kebutuhan kesenangan anak yang belum terpenuhi. Nah, terpenuhinya menyimpang, justru malah mengganggu temannya. Nah, disinilah posisi kita sebagai guru dan sebagai sistem pamong itu tadi untuk menuntun anak supaya hal-hal yang belum sesuai itu kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kemudian kebutuhan penguasaan yaitu kemampuan anak untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasinya. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi, yaitu posisi kontrol guru. Kita ini ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita nanti bisa bertanya pada diri kita sendiri, posisi apa yang sudah kita terapkan di sekolah ini pada anak didik kita. Itu yang pertama ada budaya posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru menggunakan posisi penghukum dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Nah, berupa ancaman, berupa kata-kata yang kasar. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang sering diutarakan pada kontrol guru sebagai penghukum. Di sini guru akan senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran mereka berhasil, yaitu dengan cara guru itu sendiri, misalkan dengan memberi hukuman ataupun ancaman.
Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah menggunakan keheningan atau kata-kata lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalkan di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, jadi di posisi orang merasa bersalah ini menyudutkan anak, menyudutkan siswa supaya mereka atau anak-anak itu merasa salah, merasa gagal dalam bertindak. Di sini akan berdampak psikis anak menjadi rendah diri, kemudian minder dan tidak dihargai. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Guru akan bertindak sebagai temannya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa yang akrab seperti temannya sendiri. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman ini pada guru bisa berupa positif ataupun negatif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Dari ketiga posisi kontrol yang sudah saya sampaikan, mungkin sudah ada yang ngantau di Bapak Ibu, yang sudah apakah saya melakukan seperti ini atau bagaimana? Belum ada ya? Belum. Oke. Kita lanjutkan di posisi yang keempat, itu adalah posisi pemantau. Di posisi pemantau ini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi nanti berupa data, misalkan peraturannya apa, anak didikte dengan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau, dari ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Dari posisi manajer ini, posisi guru adalah berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi bersama. Jadi di sini solusi dari kesalahan anak itu murid dapat menemukan solusinya sendiri dalam mengatasi masalahnya. Dengan misalkan seorang manajer akan berkata keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, di sini adalah kalimat-kalimat yang sebagai kunci atau sebagai contoh dari posisi guru sebagai manajer. Di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur anak, bukan untuk mengatur orang lain, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh anak itu sendiri. Dari pernyataan ini kita bisa refleksikan diri kita. Coba kalau di sini ada kata-kata kunci yang digarisbawahi, ini termasuk ke dalam posisi apa, seperti itu. Misal, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan? Sebagai posisi apa, Bapak Ibu? Sebagai pendukung. Sebagai apa, Bapak Ibu? Teman. Oke. Ini apa? Teman. Sebagai teman. Oke. Nanti kita cek jawaban kita. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah kalimat untuk posisi sebagai hukum. Nah, tidak benar, seolah-olah ini menyudutkan anak. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini seperti memelas. Ini adalah kalimat atau pernyataan yang disampaikan oleh guru sebagai teman. Bukan dari mana siapa ya?
Oke. Kita baca dulu sebentar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, apakah kamu selalu yang paling terakhir? Nah, ini posisi apa yang seperti ini? Nah, di sini tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan pernyataan yang diucapkan ketika posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah contoh kalimat dari posisi penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak misalkan. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini ada iming-iming seperti stiker bintang. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini anak atau orang lain diajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ini adalah posisi sebagai manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi sebagai penghukum. Dari kelima posisi kontrol itu, idealnya yang diharapkan adalah sebagai posisi apa Bapak Ibu yang paling ideal kita terapkan untuk peserta didik kita? Sebagai apa Bapak Ibu? Oke, sebagai manajer. Jadi harapannya dari kelima posisi kontrol itu kita bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer, yaitu yang membimbing anak, mengarahkan anak mencari penyelesaian, mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak. Kemudian keyakinan kelas. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Padahal selama ini yang kita tahu adalah peraturan sekolah misalkan, peraturan kelas yang sering selama ini kita temukan, kita tempel di kelas adalah peraturan kelas. Nah, bedanya apa Bapak Ibu peraturan kelas dan keyakinan kelas? Mungkin ada yang sudah tahu? Nah, di sini coba ada ilustrasi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara, roda 2 atau motor. Saat berkendara, mengapa kita memakai helm? Biar tidak ditilang. Keselamatan. Jadi ketika ada terjadi sesuatu, kita bisa selamat. Nah, tidak, supaya kesehatan, berarti begitu ya. Ada yang takut ditilang, ada yang karena keselamatan. Nah, kemudian ilustrasi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, di zaman COVID kemarin digencarkan selalu oleh pemerintah harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan kita semua melakukannya. Mengapa kita harus melakukan itu, Bapak Ibu? Sakit, menjaga kesehatan, atau karena takut dimarahi oleh pemerintah begitu? Takut tertular. Oke. Nah, di sini kita yakini, kita akan menggali lebih dalam keyakinan dalam diri kita bahwa kita melakukan memakai helm itu karena kita sadar itu untuk keselamatan, misalkan seperti itu. Kemudian kita menggunakan masker, kemudian kita rajin cuci tangan, itu adalah karena tadi untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, disinilah ilustrasi ini yang akan kita terapkan di dalam kelas, keyakinan kita terhadap
peraturan yang sudah ada. Jadi keyakinan itu lebih di atas dari peraturan. Kalau peraturan itu hanya bersifat pemerintah seperti itu, sedangkan keyakinan itu adalah nilai yang sudah kita yakini, kita tanamkan dalam diri kita bahwa itu adalah hal yang kita yakini. Itu maksudnya dalam keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nah seperti yang kita tahu seperti tadi, ini merupakan suatu keyakinan. Nah, di sini keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal, bersifat umum yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, boleh ditulis ataupun tidak, lepas dari latar belakang suku. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang yang lebih memotivasi diri secara intrinsik. Jadi keyakinan itu bisa memotivasi setiap anak, setiap orang untuk sesuai motivasi yang datang dari diri dalam dirinya sendiri, dari motivasi internal itu tadi. Seorang akan lebih tergerak untuk melaksanakan keyakinannya. Jadi ketika anak tidak melaksanakan sesuatu, pasti ada yang kurang karena melanggar dari keyakinan yang diyakininya. Selanjutnya, nah di kelas kita juga diharapkan nanti kita bisa membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi misalkan tadi kita mengenakan helm, ini untuk apa? Nah di situ nilainya itu terkandung di dalamnya, tidak hanya sebatas supaya tidak ditilang, tidak, tapi di situ ada nilai kebajikan yang ingin ditanamkan, yaitu tentang keselamatan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal atau masih bersifat umum. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau di sekolah atau di kelas kita mungkin masih banyak menemukan misalkan jangan lari-larian di koridor, misalnya seperti itu. Ada masih menggunakan kata-kata atau pernyataan negatif. Nah di keyakinan kelas ini diubah menjadi kalimat yang positif. Kalau jangan berlari-larian di koridor, begitu kalau diubah menjadi kalimat positif bagaimana Bapak Ibu? Mana Fitri? Jalannya pelan-pelan saja ya. Jadi kita menghindari kalimat-kalimat negatif itu. Kita di dalam keyakinan kelas kalimat-kalimatnya adalah berbentuk kalimat positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian dengan tujuan supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah, dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini tidak dibuat oleh satu pihak, tidak dibuat oleh kita sebagai Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, melainkan keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan peserta didik, dengan anak-anak kita tampung dari pendapat-pendapat mereka. Jadi dari anak-anak itu punya usulan seperti apa, kita tampung semua. Nah nanti dari situ kita ubah. Mungkin dari anak-anak masih menggunakan kata-kata negatif, itu kita ubah, kita arahkan untuk menjadi sebuah kalimat positif, dan kita arahkan untuk mengambil nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam setiap peraturan itu sendiri. Nah, di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan murid. Ketika kita membentuk keyakinan di kelas, harapannya nanti adalah anak itu memiliki kesempatan, untuk menyampaikan pendapatnya. Peraturan itu apa saja yang perlu disepakati. Kemudian bisa menuliskan di papan tulis, kemudian murid bisa juga melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian dari susunan keyakinan kelas tersebut
mengubah dari kalimat-kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Misalkan, jangan berlarian di kelas, diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Kemudian ditinjau kembali pendapat yang sudah dicatat itu sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka murid bersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Setuju atau tidak kita sampaikan ke anak-anak di kelas, sudah menyepakatinya atau belum. Kemudian kalau sudah, keyakinan kelas itu diletakkan di dinding atau di tempat yang mudah dibaca dan mudah dilihat oleh semua warga kelas. Di sini kita latih kembali ya Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas apa yang ingin ditanamkan dari peraturan ini? Dilarang mengganggu orang lain. Nah, disiplin. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya atau disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita harapkan keyakinan kelasnya seperti apa? Menghormati orang lain. Coba kita lihat keyakinan kelas yang ingin ditanamkan dari peraturan-peraturan kelas yang ada. Misalkan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini kita yakini, kita tanamkan pada anak bahwa mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah sebagai wujud tanggung jawab. Misalkan seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kita ubah pernyataan ini, kita ubah ke keyakinan kelas bahwa ini adalah dengan tujuan untuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah karena yakin akan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kita yakini bahwa narkoba itu tidak sehat, jadi efeknya adalah ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan bahwa menghormati orang lain dan bersabar. Nah, menggunakan masker itu juga supaya ditanamkan sebagai wujud kesehatan, cara kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat yang universal, mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang bisa dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi itu. Di sini sebelumnya ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-cirinya adalah ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Kemudian berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Selanjutnya restitusi itu berfokus pada solusi. Jadi diharapkan restitusi ini mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan yang tahap pertama yaitu menstabilkan identitas.
identitas dengan tujuan membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi anak yang gagal itu tadi tidak lantas merasa jatuh, tapi melihatnya bahwa menguatkan mereka menjadi positif pada dirinya. Misalkan di sini setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Nah, di sini kita kuatkan, kita stabilkan identitasnya bahwa salah itu adalah manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna. Nah, ini adalah ciri-ciri dari tahapan menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Di sini ketika anak melakukan suatu tindakan pasti ada alasannya, ada kebutuhan yang ingin ia penuhi. Misalkan di sini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, di sini anak ketika melakukan sesuatu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga memenuhinya dengan hal-hal yang menurut mereka sudah sesuai. Di sini validasi kebutuhan ini pada dasarnya setiap manusia itu adalah memiliki tujuan, memiliki kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, apakah karena ingin kasih sayang atau rasa diterima atau yang lainnya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dengan tujuan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Tadi ketika membuat keyakinan kelas, kalau di kelas, nah hal-hal yang sudah dibuat atau yang diyakini oleh anak itu diharapkan benar-benar bisa diyakini oleh anak dan bisa diterapkan. Sehingga ketika anak nanti bertindak sesuatu yang di luar dari keyakinan itu, kita bisa mengarahkan atau mengingatkan kembali kepada nilai-nilai yang telah disepakati, nilai-nilai yang mendasari manusia dalam berinteraksi. Nah, itu. Di sini saya ambil contoh implementasi yang sudah saya lakukan ketika melakukan restitusi dari permasalahan anak dengan 3 tahapan, yaitu tahap menstabilkan identitas, kemudian tahap validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sudah istirahat Anissa. Kamu tahu alasan dipanggil ke sini? Nah, tadi waktu di kelas Ibu lihat kamu melihat jawaban dengan sebenarnya. Benar kamu mencontek? Nah, mencontek itu perbuatan yang salah atau benar? Salah. Nah, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Tapi di sini ini tidak mencari siapa yang salah. Guru ini mencari solusi supaya kamu tidak mencontek lagi. Sekarang ceritakan apa alasanmu kenapa sampai kamu mencontek? Saya tidak belajar karena main HP. Nah, tidak sempat belajar karena main HP. Kamu ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat? Tentang apa? Harus berbuat jujur. Nah, mencontek itu perbuatan yang jujur atau tidak? Nah, mencontek itu bukan perbuatan yang jujur. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berbuat jujur dan tidak mencontek lagi? Harus belajar, kemudian berdoa. Nah, kapan kamu akan memulainya, Anissa? Nah, mulai hari ini Anissa tidak boleh mencontek lagi, kerjakan sebisa mungkin. Semangat ya. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh restitusi dengan 3 tahapan itu tadi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan ketika anak melakukan tindakan salah atau mencontek itu tadi. Ditanya alasannya apa, pasti punya alasan ketika melakukan itu. Di situ anak menyampaikan
alasannya. Jadi di situ ada kebutuhan anak yang harus dipenuhi, yang merasa dia butuh sehingga melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan yang sudah diyakininya sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati atau belum, seperti itu. Setelah anak memang benar-benar sudah meyakininya, di situ kita gali lagi. Kemudian solusinya nanti seperti apa? Biar anak sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya. Nah, di situ tadi anak bisa menyebutkan solusinya ketika supaya tidak mencontek lagi. Anak bisa menemukan solusinya sendiri tanpa kita dikte. Jadi nanti solusi itu memang benar-benar sudah ada dalam diri anak sehingga memunculkan motivasi internal, motivasi dari dalam diri anak sendiri untuk melakukan segala sesuatu hal yang positif berdasarkan karena mereka memang ingin jadi anak yang baik, misalkan menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian beberapa dokumentasi terkait budaya positif yang sudah diterapkan oleh saya, yaitu yang pertama ada kegiatan pembiasaan ketika setiap pagi kita laksanakan terus, juga ini termasuk keyakinan sekolah kita. Budaya positif membaca surat-surat pendek, berdoa bersama di halaman sekolah, kemudian berbaris ketika di depan kelas sebelum masuk. Ini termasuk budaya positif. Kemudian pembiasaan sholat berjamaah, kemudian di situ ada kerukunan dari anak-anak. Jadi ditanamkan juga di anak-anak untuk selalu rukun, menghormati orang lain, begitu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Hidayati yang telah menyampaikan budaya positif. Kemudian acara selanjutnya yaitu lain-lain. Kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan budaya positif pada anak di rumah? Terima kasih. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Bagaimana menerapkan budaya positif di rumah seperti itu ya? Nah, diharapkan budaya positif itu selalu tertanam pada diri anak. Jadi di sekolah sudah dibiasakan seperti itu, diharapkan nanti nilai itu sudah diyakini dalam diri anak, sehingga di rumah pasti anak juga melakukannya. Nah, di sini kita perlu adanya kontrol atau kita juga pantau, perlu adanya kolaborasi dengan orang tua di rumah. Apakah budaya positif itu benar sudah dilaksanakan atau belum? Nah, kita perlu kolaborasi, kita perlu bekerja sama dengan orang tua untuk bisa selalu memantau supaya anak tetap melakukan hal-hal yang positif. Demikian Bu Sri. Terima kasih. Baiklah, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Masih ada? Baiklah, izinkan saya untuk bertanya, bagaimana menerapkan keyakinan kelas di kelas bawah yang siswanya belum bisa membaca dan menulis? Terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Dalam menyusul keyakinan kelas,
di kelas bawah yang masih belum bisa baca atau belum bisa menulis, kita bisa sampaikan dalam bentuk gambar-gambar. Jadi nanti kita ada 2 gambar, misalkan gambar yang misalkan ada yang membuang sampah di tempatnya, ada yang gambar membuang sampah sembarangan. Nah, di situ nanti anak diminta untuk memilih dari berbagai macam gambar, misalkan juga berantem dengan temannya atau justru rukun dengan temannya. Nanti di situ gambar-gambar itu anak diminta untuk memilih peraturan mana atau hal-hal baik mana yang perlu kita terapkan di kelas. Nah, di situ anak bisa memilih gambar yang sesuai sehingga nanti kita dari gambar itu kita tentukan keyakinan kelasnya. Jadi seperti itu, Bu Dina. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara kali ini. Terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah menyampaikan materi budaya positif. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.